Satu perkawinan secara agama Kristen ya, Benar, bahwa ya. suku Dayak itu beragama Hindu Keharingan, agama Kristen, agama Katolik dan agama Islam. Benar. Bahwa di suku Dayak Kalimantan ini hidup bertoleransi, tidak membedakan agama dan suku dan ras, jadi semua saudara. Tapi tetap satu, sukunya suku Dayak. Suku Dayak benar, suku Dayak Berpan, Kalimantan. ya, berpandar lah. Ya. Sesi perkawinan ini awalnya dimulai dengan pemenuhan jalan adat menurut tata cara adat Dayak Kalimantan Tengah, itu dinamakan kawin adat namanya bahasanya, tetapi dalam bahasa bakunya pemenuhan jalan adat. Bahasa ininya pemenuhan hukum adat suku Dayak Kalimantan Tengah. Ya. Terus ada peneguhan dan pemberkatan nikah. Ya, yang biasanya kalau agama Islam itu ada akad nikah. Akad nikah ya. Ya. Terus dilanjutkan lagi dengan pencatatan sipil. Jadi terdaftar di register warga negara Republik Indonesia ya. Ya, itu sudah cukup. Oke, makasih lah. Siap. Baik doain semoga rumah tangganya langgeng, Amin. pernikahan sekali untuk selama-lamanya, dan cepat punya momongan sampai maut yang memisahkan. Ya, saya Deden Keladan bersama Bayu. Iya. Okson Samudra ya. Samudra ya. Iya, benar. Terima kasih Oke, Bayu. sama. Oke. Selamat pagi, hai guys, jumpa lagi bersama kami Bayu Samudra. Pada pagi ini ada acara pernikahan ya. Iya. Suku Dayak Kalimantan Tengah secara agama Kristen. Biar Bapak Pendetanya akan menjelaskan. Ya, hari ini kita akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah secara Gereja Kalimantan Pengelis antara Julio dan Yesti. Dan semoga berjalan lancar dan sukses. Baik doain semoga pengantin mempelai, pengantin laki-laki dan perempuannya diberi sehat, panjang umur dan murah rezeki, dan acara berjalan lancar dan sukses. Alhamdulillah, acara resepsi pernikahan putri ya berjalan lancar dan sukses. Atau kata untuk pengantin, kata-kata doa. Semoga rumah tangga langgeng. Ibu aja. Oke. Atas pernikahan anak saya, putri saya. Dan Bayu doain semoga rumah tangganya langgeng. Ya. Acara yang kami buat dengan berjalan sukses dan juga kita berdua mudah-mudahan dalam kehidupan itu dipandang dari Bayu doain semoga rumah tangga langgeng, luhur rahayu, dan cepat punya momongan, dan rumah tangganya sampai maut yang memisahkan. Pernikahannya sekali untuk selama-lamanya. Biar lebih jelasnya, yuk kita lihat videonya. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya, dan nyalakan tombol loncengnya. Bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samudra Okson, nanti otomatis akan tahu. Yuk guys, kita saksikan videonya. Mempelai pengantin laki-laki ya. Sepatah dua kata untuk pengantin. Kata-kata doa. Mereka berdua selalu Bayu doain semoga ya pengantinnya cepat punya momongan dan pernikahan sekali untuk selama-lamanya. Oke. Nih guys,
dan Yesti untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Pengelis. Nama Majelis Jemaat GKI Luwu Kanan menerima Julio Krispandi dan Yesti untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan yang Pengelis. Kami persilahkan. Keluarga, Bapak Ibu, keluarga, gereja terlebih dahulu sebelum Kita tabiskan ibadah pemberkatan nikah Julio Krispandi dan Yesti dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Kami silakan duduk kembali. Mari kita sambut gerak Tuhan. Dikaji nomor 274 ayat pertama. Kita berkumpul di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang pria dan wanita menurut peraturan gereja. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan, suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan juga melambangkan persekutuan antara Kristus dengan gerejanya. Sebab itu pernikahan seharusnya dihormati dan dipikirkan secara sungguh-sungguh. Mengingat maksud Allah yang suci yang telah menetapkan pernikahan itu. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur satu sama lain, baik dalam suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah, dan oleh karunia Allah anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang pokok. Kita berdoa. Kami anak-anakmu memuji Tuhan karena segala karunia pemeliharaan atas kehidupan kami. Utama kami berterima kasih karena pernikahan Tuhan tetapkan untuk mewujudkan persekutuan yang indah antara suami dan istri dan untuk ketertiban di dalam masyarakat.
Kami bersyukur karena kebahagiaan yang anak-anak-Mu peroleh dan karena kasih dan kepercayaan mereka satu sama lain sehingga mereka sampai ke perjanjian yang suci ini. Oleh karena tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan, mereka tidak dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Kami berdoa supaya Tuhan memperkaya anak-anak-Mu ini dengan anugerah-Mu, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan maksud-Mu dan sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian-Nya dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Saya ambil dari kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus pagi ini, di mana kami merasakan sebuah sukacita dan kebahagiaan, di mana hari ini akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah saudara kekasih kami Julio dan Yesti. Seluruh pihak keluarga mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan hadir bersama-sama memberikan doa dukungan agar perkawinan Julio dan Yesti ini akan selalu utuh dan kuat. Tentu Tuhan kami menyadari kami sebagai manusia yang lemah seringkali bisa jatuh dalam pencobaan. Hari ini kami membutuhkan satu pertolongan kekuatan yang datang daripada Tuhan sendiri. Biarlah firman Tuhan hari ini yang hamba-Mu baca dan renungkan akan menjadi dasar dan fondasi Julio dan Yesti membangun keluarga baru mereka. Diberkati hamba-Mu, diberkati Julio dan Yesti, seluruh keluarga mempelai, sidang jemaat-Mu dan kami semua di tempat ini dengan firman Tuhan yang hidup. Amin. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Hawa hadir itu karena permintaan siapa kira-kira? Ada yang tahu? Hawa itu diciptakan hadir karena keinginan siapa? Bukan keinginan Adam, bukan keinginan manusia, tetapi inisiatif Allah sendiri, karena Allah melihat Adam sendiri. Karena itu Allah langsung memberikan Hawa untuk Adam. Terkejutlah Adam, tiba-tiba ada seorang perempuan yang dia tidak pikirkan. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Siapa yang ditolong dan siapa yang menolong kira-kira Bapak Ibu Saudara ketika Allah berbicara? Adam yang ditolong oleh Hawa. Maka Hawa menolong Adam. Artinya laki-laki itu ditolong oleh Hawa. Laki-laki itu Bapak Ibu Saudara, walaupun dia sekarang bakumis, ganas, IDT, Atwe, coba menghaban kira-kira.
Ewe ti Hawa. Hah? Mah. Dana se. Metu ye sehat. Tapi amun lupawi haban kira-kira. Ibu-ibu punya haban dia. Haban biasa dia sai. Teh Hawa bapak bana dia. Manduan danu kabuat, bagi anak memasak kabuat. Walaupun haban. Hatwe itu walaupun gagah, perkasa, ampi, bahaya yang lewe-lewe. Mangkat re naraya dikau mesin karena tapi mulai rumah menjadi haban rokok teh mama maka teh Hawa menjadi penolong. Perhatikan saja laki-laki itu kalau gendong anak kulit. Apa bedanya laki-laki dengan perempuan kalau kita lihat? Amun hatue itu menggendong anak menangis, kira-kira kampi itu. Bukan. Ini ke papa baju. Tapi menurut bawi, dia lihat baju bahalap, dia tetap nyerena anak. Dia bisa. Kenapa? Karena laki-laki itu bekerja pakai otot, tenaga, tetapi perempuan pakai hati. Perkawinan itu bukan kita mencari yang sama. Dan kemanapun kita mencari ke ujung bumi, kemanapun tidak ada satu yang sama. Karena dalam perkawinan itu selalu ada perbedaan. Laki-laki yang pasti berbeda dengan perempuan. Seringkali terjadi yang menjadi senjata dan alasan. Laki-laki atau siapapun saja kenapa dia selingkuh. Proses ini persis seperti peribahasa yang mengatakan seperti lalat. Ketika menikah 50% mau masuk, tapi 50% mau keluar. Itu keluar memang kaca. Anak tamai itu tamai yang kaca. Ada istilah seperti itu. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan terhadap situasi yang demikian. Apa yang dikatakan firman Tuhan baik yang jomblo, yang sedang mau menikah, yang baru menikah baru menikah, yang lama menikah. Melalui sini kita mendapatkan pemahaman hidup dan dapat setia mempertahankan kehidupan keluarga kita dan akan memelihara luhurnya, kudusnya pernikahan. Dan konsep ini diutarakan oleh kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana di dalam Tuhan. Kemudian selanjutnya, hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Setelah ayat yang ke-18 dan 19, maka disimpulkanlah di ayat yang ke-23 muncullah kata itu. Apa juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita pada hari ini, kalau istri tunduk kepada suami itu bukan karena faktor karena dia kaya, karena dia gagah, karena dia hebat, karena dia punya pendidikan, karena dia ini dan itu dan sebagainya. Tetapi karena apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk saya, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Hai suami, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, meskipun nanti dalam perjalanan hidupnya Julio melihat istrinya berbeda dari sekarang, wayah tulang sing areh jadi 3 anak baik gitu. Dalam perjalanan pernikahan mungkin juga Yesti masak rancang pakai misalnya, atau lalu bakahi.
Yesti nanti mungkin tidak sehat lagi dalam perjalanan kehidupannya, tidak semanis dulu kepada payah hello manis lagi. Yo, payah hello Yesti manis lagi. Kira-kira 10 nyeluk kemudian atau 20 nyeluk kemudian, sama api. Apapun yang terjadi 10 tahun, 20 tahun kemudian, suami tetap mengasihi. Karena ayat yang 23 yang kita lihat itu bukan lagi dirinya Yesti, tetapi yang kita lihat Yesti adalah gambar Yesus Kristus. Itu yang kita lihat. Karena itu dia tetap mengasihi istrinya. Memang saya menyadari Bapak Ibu Saudara melihat istri atau suami gambar Yesus Kristus tidak mudah. Tidak gampang. Mengasihi istri itu seperti diri kita sendiri tidak mudah dan tidak gampang, apalagi zaman wayahku. Namun zaman orang 100% setia itu luar biasa. Tapi zaman wayahku, di zaman sekarang ini pengaruhnya sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dunia sosial, dunia media, setiap kita buka saja 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal menjaga-jaga. Mazmur ini mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membangun rumah tangga itu tidak melibatkan Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita bangun. Tidak ada satupun keluarga apapun yang mau kita bangun kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu akan terjadi kehancuran dan perpecahan. Kemudian dikatakan di dalam Mazmur pasal 128, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kebahagiaan yang sejati bukan karena pasangan kita, tetapi karena Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Bukan karena kekayaan, ketampanan, karena suatu waktu ketampanan dan kecantikan itu ada waktunya expired. Dia akan keriput. Sewaktu-waktu kekayaan itu tidak akan pernah bisa menjamin kesehatan kita, tidak pernah menjamin keamanan kita, tidak akan pernah menjamin rasa damai kita. Ada banyak orang yang kaya, bahkan lagu menggambarkan kepada kita, walau hidup dalam sangkar emas, tapi terkekang. Bayangkan rumahnya digambarkan seperti emas, dihiasi dengan emas dan sebagainya, tapi hidupnya terkekang. Kebahagiaan yang sejati Bapak Ibu Saudara hanya ada di dalam Tuhan. Maka apa yang dikatakan Mazmur ini adalah bangunlah mezbahnya Tuhan. Bagaimana kita membangun mezbah Tuhan? Karena dalam hidup ini, di zaman wayahku Bapak Ibu Saudara berbeda dengan zaman merubah kasih tawuran. Kita penting membangun mezbah keluarga. Karena kita akan menghadapi masalah dan tantangan. Persoalan bisa datang dari pasangan, bisa datang dari pihak ketiga, bisa datang dari orang lain. Tapi kalau kita sudah membangun mezbah Tuhan, yaitu melalui doa, kita berserah kepada Tuhan, maka sehebat apapun goncangan dan badai di luar sana, Yesti dan Jolio akan mampu melewatinya semua. Cara setan menghancurkan kehidupan ini. Bangunlah mezbah keluarga hari ini. Julio sudah mengajak Yesti percaya dalam Yesus Kristus, maka ini adalah tanggung jawabmu untuk mengajak dia untuk berdoa, menyerahkan kehidupanmu pada Tuhan agar dia menjadi istri yang baik. Sebaliknya juga Yesti telah meninggalkan imannya di hadapan Yesus Kristus, juga mengajak Jolio kita bersama-sama membangun mezbah keluarga.
karena di luar sana tantangan begitu berat. Tantangan begitu sulit kita hadapi, tetapi ketika kita selalu menjadikan keluarga kita adalah rumah doa, hiaskanlah hari-hari rumahmu di hari Senin malam, yaitu hari-harimu selalu dihiasi dengan kemurahan hati. Hiaskanlah hari Selasamu seperti firman Tuhan, tidak sombong. Hiasilah hari-harimu pada hari Rabu, tidak melakukan yang tidak sopan. Hiaskanlah hari-harimu di hari Kamismu dengan ketulusan hati. Hiaskanlah hari-harimu Julio dan Yesti pada hari Jumat dengan tidak marah dan menyimpan kesalahan. Hiaskanlah hari-harimu di hari Sabtumu selalu bersukacita, selalu mensyukuri, dan hiaskanlah hari Minggumu sebagai tempat kamu memuja Tuhan. Maka saya yakin hari-hari yang kau jalani, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu, engkau akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Semoga Julio dan Yesi akan selalu menghiasi hari-harinya dengan kasih yang datang daripada Tuhan. Dan pada hari Minggu, engkau berdoa mensyukuri kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati pernikahan Julio dan Puspani, dan Yesti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji-pujian yang akan disampaikan oleh Ketua Diakon Jemaat IKI Mungkana. Kami persilakan. Peneguhan nikah. Untuk meneguhkan perjanjian saudara bahwa saudara hendak dinikahkan menurut firman Tuhan, hendaklah saudara berdua berdiri, berhadapan dan berjabat tangan, serta menjawab pertanyaan sebagai berikut. Saudara Julio Puspani, apakah saudara mau menerima saudara Yesti untuk menjadi istri saudara dan menjadi setia kepada? Saya Julio Puspani mengambil engkau Yesti menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihimu dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kita memisahkan kita. Saudari Yesti, apakah saudara mau menerima saudara Julio Puspani menjadi suamimu dan berjanji setia kepadanya? Saya Yesti mengambil engkau Julio Puspani menjadi suamiku, dan aku berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam kesukaan atau kedukaan, dan kebahagiaan yang sehat. Oleh karena saudara berdua Yesti dan Julio Puspani telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaat, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita akan menyaksikan pemasangan cincin.
Beliau kembali akan melaporkan dari Tuhan dan suara untuk maju ke depan. Silakan berlutut. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati, memelihara, melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mempelai menghadap jemaat dan sedang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat silakan mengucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah. Berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama-sama dengan sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh satu kepada yang lain. Peliharalah dan lindungilah mereka dalam segala kesukaran dan godaan, dan tolonglah mereka menjaga kehidupan bersama dalam kepercayaan kepada-Mu dalam persekutuan yang cermat dan dalam pelayanan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Sidang jemaat kami persilakan dulu dan kita akan menyaksikan pembukaan adat bisa berhadapan kembali Julio dan Mesti karena ada sesuatu yang masih tersembunyi, tertutup, karena ada cadar alih-alih sekarang sudah sama dengan suami dan istri dan sudah berdaki, maka tidak ada satu pun yang tersembunyi, yang tertutup antara yang saling terbuka. Karena itu kami mengundang dan mengajak Julio Ruspandi untuk sebagai rasa ucapan terima kasih anak-anak kepada orang tua, berikan penghormatan, kami mempersilakan
kedua mempelai yang berbahagia, tentunya Yesti dan Pandi. Saya panggil Pandi aja, biar akan makin berdiri. Ya. Silakan Yesti dan para penama ditemani oleh Pandi. Pelan-pelan saja. Keluarga mempelai yang berbahagia serta seluruh sidang jemaat, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kasih kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita menyerahkan persembahan kita, Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami, kami patut bersyukur Tuhan karena kasih-Mu dan sayang-Mu, setia-Mu Tuhan selalu besar, selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terus mempelai dan seluruh keluarga mempelai dan seluruh sidang jemaat dan seluruh keluarga yang boleh hadir pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur bersama-sama dengan mereka. Kami boleh memberi apa yang kami punya dan miliki. Terimalah persembahan kami Tuhan, agar menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terlebih kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Pun yang tersisa pada kami, berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan boleh memberkati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur senantiasa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, akan menerima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah
Baiklah, kita akan memasuki acara yang selanjutnya. Sebelum sebutan-sebutan kartu nikah dan alkitab, ada satu lain hal sehingga kami tidak dapat nanti kebaktian ucapan syukur kami akan nanti ucapan syukur keluarga nanti akan kami serahkan. Kami persilakan kepada tempat yang ribut untuk menyerahkan kartu nikah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam. Selamat pagi menjelang siang. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita boleh bersama-sama berdoa, memuji nama Tuhan, menyaksikan, menyampaikan kedua raja dan pangeran. Ini luar biasa. Meskipun hari Raja dan Permaisuri ya, meskipun hari tidak bersahabat, itulah hambatan dalam dunia ini, tetapi tetap semangat, karena semangat itu yang membuat kita bahagia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan mempelai yang sangat berbahagia sudah diberkati. Selamat, kami dari MPH ucapkan selamat untuk hidup baru. Hari ini kalian bukan lagi dua, secara roh adalah satu. Kalau kasat mata kalian adalah dua, tapi secara roh adalah satu. Satu tubuh, satu hati, satu cintanya sudah diberkati. Nah, ingat ke depan dan ingat firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, tolong disuratkan di hatinya masing-masing, karena itu modal, karena itu dasar hidup di dunia ini. Tantangan-tantangan ke depan sangat luar biasa yang akan kalian dua hadapi, yang tidak kalian dua ketahui apa yang akan terjadi. Ingat firman Tuhan tadi, Kolose 23 tadi, benar salah. Buatlah untuk Tuhan segala sesuatu. Cintailah suami, cintailah istrimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau semua untuk Tuhan, apapun yang kamu rencanakan, apapun yang akan kamu cita-citakan, saya kira tidak akan berjalan, tapi jalan lurus. Ciptakan Tuhan di dunia ini yang pertama adalah lembaga rumah tangga, bukan lembaga ITR atau lembaga yang lain, adalah lembaga rumah tangga. Tolong dipelihara dan dijaga. Dan kami dari pihak juga memesan, mohon keluarga ingat hari Minggu, ingat kebaktian rumah tangga dan kebaktian yang lain ikuti, karena di sana ada nasihat, ada hikmat dan kebijakan yang diberikan dan kita jalani dalam hidup ini. Kita mengasih tanda bahwa Anda bukan mengisah dua, tapi satu adalah tanda surat nikah. Mohon dipelihara, dibuka setiap hari, setiap saat, direnungkan agar firman itu bertumbuh, berakar dalam kehidupan kalian berdua. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati, menaungi, melindungi harapan-harapan dan cita-cita kalian berdua. Semoga mempelai berdua untuk berdiri untuk menerima kartu nikah ini. Amin.
pihak keluarga untuk menyampaikan sesuatu hal yang penting untuk kita pada pagi hari ini. Kami persilakan yang mewakili keluarga. Henti-hentinya selalu bersyukur dan bersyukur karena dari prosesi pemenuhan hukum adat sampai dengan hari ini pemberkatan peneguhan nikah anak kami Julio dan Yesi ini disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kami keluarga sudah diberi kekuatan dan kesehatan yang luar biasa anugerahnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami mengucapkan khususnya untuk keluarga kedua mempelai, terima kasih kami yang telah mempercayakan saya untuk mewakili hal-hal yang akan disampaikan dari keluarga mempelai. Semoga tidak bosan melihat saya begitu, karena sepertinya untuk giliran hari ini yang agak muda sedikit, yang kepala 40 begitu. Jadi untuk kakak-kakak kami, terima kasih telah memberi kepercayaan kepada saya dan semua pihak yang telah mendukung ataupun membantu dalam lancarnya acara pernikahan anak kami Julio dan Yesi ini. Terkhusus kami terima kasih kepada pendeta pelayanan untuk jemaat GKI Luwu Kanan, dan terkhusus terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Luwu Kanan, penatua diakon yang bertugas, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa membalas kebaikan Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh pihak keluarga yang telah mendukung dan membantu kami, keluarga kami, terutama atas nama keluarga Bapak Yesi, Ibu Yeyes, dan juga sangir kami orang tua Julio. Jadi kami tidak bisa membalas satu persatu kebaikan Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang telah membantu dan mendukung kami. Dalam sukacita ini kami tidak lupa mengundang kembali lagi setelah ini nanti ke rumah mempelai perempuan, yaitu hadir, kami mengucap syukur dan makan bersama dalam perjamuan kasih kami, nanti makan siang setelah kita kembali dari gereja ini. Dan juga nanti mungkin kami akan berkoordinasi kembali dengan pihak majelis, yaitu ibadah ucapan syukur kami. Nanti dari kedua untuk keluarga besar kami nanti akan menghubungi, mungkin waktunya belum kami tentukan begitu, tapi kami tetap akan mengadakan ibadah keluarga ibadah syukur kami. Sekali lagi sepertinya kami melihat juga bahwa petugas dari Dukcapil sudah ada berada di tengah-tengah kita, dan mungkin nanti sesi fotonya kita tunda, tetapi untuk yang pertama kami mohon kesediaan dari pendeta pelayanan penatua diakon yang bertugas 1 kali saja, nanti fotografer siap. Setelah itu kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pencatatan sipil, karena petugas dari Dukcapilnya, dan kebetulan itu Ibu Anis sudah ada, dan depan saya juga itu dari Kesongan sudah ada. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada dukungan saudara Handai Tolan, sahabat, keluarga besar kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan hidangan yang telah disediakan oleh warga mempelai, kami menaikkan rasa syukur terima kasih. Kebahagiaan ini bukan saja dirasakan dan dinikmati oleh keluarga besar mempelai. Mereka ingin membagikan rasa syukur dan sukacita ini, mengajak jemaat Tuhan, keluarga besar mereka, dan para undangan yang lain untuk menikmati jamuan makanan yang telah dihidangkan di rumah mempelai perempuan. Sebelum kami menikmatinya nanti Tuhan,
Biarlah makanan itu menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, dan biarlah seluruh kehidupan kami akan selalu diberkati Tuhan dalam roh iman percaya kami. Diberkati seluruh keluarga mempelai keluarga besar mereka yang dengan susah payah membagikan dengan tenaga, pikiran, waktu mereka, bahkan materi yang begitu banyak mereka berikan. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan dan bahkan melimpahkan berkat jauh dari apa yang mereka berikan. Damai sejahtera, syukur, sukacita akan selalu mereka nikmati sepanjang hidup mereka atas orang yang takut akan Tuhan. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus. Amin. Ya. Kayak bebas katanya. Tinggal di mana sekarang? Sini ya. Sini Jo. Jalan sana. Ya. Tata cara pencatatan perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati dan kedua mempelai yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pelayanan Bapak Pendeta Lulias SH. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Diakon yang telah melayani serta kepada Majelis Jemaat Gereja Kamisik Lu yang telah menyediakan tempat dan waktu, dan juga kepada seluruh keluarga kedua mempelai yang telah mendukung kami untuk melaksanakan pencatatan perkawinan ini. Berdasarkan permohonan Saudara Julio Krispandi dan Saudari Iyesti pada tanggal 26 April 2022 yang meminta kepada kami agar peristiwa perkawinannya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan akan melaksanakan pencatatan perkawinan kepada kedua mempelai pada hari ini, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. Saudara mempelai yang berbahagia, pencatatan perkawinan ini berdasarkan atas 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221A Tahun 1975 bahwa titel ataupun gelar akademik tidak disebut atau tidak dicantumkan dalam akta pencatatan sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2. 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3. 1. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kedua saudara mempelai yang berbahagia,
kami akan mulai membacakan akta perkawinan kedua mempelai. Untuk itu kami mohon perhatian untuk kita semua, karena akta perkawinan yang saya bacakan ini adalah merupakan akta perkawinan yang asli. Apabila nanti ada salah menuliskan atau membacakan akta perkawinan ini, agar dikoreksi setelah pembacaan akta perkawinan ini selesai. Kami akan bacakan akta perkawinan Saudara Julio Krispandi dan Saudari Yesti sebagai berikut. Akta perkawinan nomor akta 6206 mendatar KW mendatar 0905 2022 mendatar 0001. Etika suami 6206 0224 0799 0001. Etika istri 6206 1151 0992 0001. Pada hari ini, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022, hadir di hadapan saya, Dr. Andes Suprati Aliza, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Saudara Julio Krispandi, tempat lahir Asoman 24 Juli 1999, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan pelajar mahasiswa, alamat Jalan Pelita, kilometer 15 025 RW 000, Desa Kapali, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan. Anak kedua laki-laki dari ayah Harris L. Dianson almarhum dan ibu Mareti. Tempat lahir Lu Kanan 5 Maret 1969, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jalan Pelita, kilometer 15 025 RW 000, Desa Ampali, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan mempelai wanita nama Yesti, tempat tanggal lahir Tewang Tampang 11 September 1992, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan pelajar mahasiswa, alamat Tewang Tampang RT 002 RW 001, Desa Tewang Tampang, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Anak ke-1 perempuan dari ayah Wismo, tempat tanggal lahir Tewang Tampang 12 Maret 1978, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan transportasi, alamat Tewang Tampang RT 002 RW 001, Desa Tewang Tampang, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu Sariyati, tempat tanggal lahir Tewang Tampang 12 Maret 1979, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Tewang Tampang 002 001, Desa Tewang Tampang, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Perkawinan mereka telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Robiasar SPH tanggal 9 Mei 2022 di Gereja Kamisik Lu Kanan, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Katingan. Pencatatan perkawinan ini disaksikan oleh pertama Mayor, tempat tanggal lahir Lu Kanan 19 Januari 1961, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani pekebun, alamat Lu Kanan RT 007 RW 002, Desa Lu Kanan, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. 2.
Mimi Suryani, tempat tanggal lahir Luwu Kanan, 10 Agustus 1967, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pusara Cinta, RT 003 RW 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Gilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Perkawinan kedua mempelai, apabila ada koreksi kami persilahkan untuk disampaikan, khususnya terkait dengan penulisan nama kedua mempelai yang nanti akan tertera di kutipan akta perkawinan. Jika tidak ada koreksi, kami minta agar register akta perkawinan ini ditandatangani secara berurutan, dimulai dari mempelai pria saudara Rizpandi, selanjutnya saudara Yosi. Perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu dan Ibu mulai penjelasan bahwa pada saat ini kami akan langsung menyerahkan kutipan akta perkawinan karena pencatatan sipil ini dilaksanakan pada hari dan jam kerja, maka sedang menandatangani register akta perkawinan adalah hanya dua mempelai, kecuali apabila pencatatan sipil itu dilaksanakan pada hari dan jam bukan jam kerja atau jam libur. Register akta perkawinan ditandatangani oleh kedua mempelai, orang tua dan juga para saksi. Itu bedanya. Karena hari ini adalah hari kerja, maka kedua mempelai akan langsung menerima kutipan akta perkawinan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan saudara mempelai yang berbahagia, dengan telah ditandatangani register akta perkawinan ini, maka perkawinan Julio Rizpandi dan Yesti resmi tercatat pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Dan dengan ini, pencatatan perkawinan saudara Julio Rizpandi dan saudari Yesti telah selesai. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan mengucapkan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Dan kami juga tetap ingatkan kepada kedua mempelai untuk segera mengurus kartu keluarga yang baru pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak Ibu hadirin sekalian. Luwu Kanan, 9 Mei 2022. Petugas pencatatan perkawinan Ani Cynthia Ekawati SP ditandatangani. Lihat ini lah. 1, 2, tahan. 1, 2. Keluarga lah Iya. yang menikah. Ini pernikahannya tentu secara agama Kristen. Ya kalau ada yang menikahnya orang Hindu Kaharingan, ya pernikahannya secara agama Hindu Kaharingan. Dan begitu juga kalau ada yang menikahnya orang Islam, ya pernikahannya secara agama Islam pada umumnya. Dan begitu juga kalau ada yang menikahnya orang Katolik, ya pernikahannya secara agama Katolik. Di sini tuh hidup rukun, damai, tidak membedakan agama dan suku dan ras. Jadi semua saudara bahwa suku Dayak Kalimantan Tengah
beragama Hindu Keharingan, agama Islam, agama Katolik, dan agama Kristen. Tapi tetap satu sukunya, suku Dayak. Ya. Berpandang? Ya. Belum? Oke. Videonya sampai di sini dulu, nanti sambung lagi dengan video selanjutnya. Bayi doain semoga pengantinnya rumah tangga langgeng, ruhu rahayu sampai punya anak cucu dan pernikahan sekali untuk selama-lamanya. Tak ada yang kuharap, hanya saling kata maaf. Tak ada yang kuminta, hanya saling kata doa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.